Halo guys, kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas dan membaca mengenai negara Irak, yaitu negara Irak menurunkan usia menikah atau usia age of consent dalam hal menikah, minimal menikah umur berapa, dan mereka menurunkannya, jauh menurunkannya, yaitu berusia 9 tahun. Bayangkan itu. Tidak bisa kita pikirkan apa yang mereka pikirkan sehingga mereka mengubah hukum ini. Banyak negara lain, rata-rata ya pasti negara lain usia 18 minimal menikah atau berhubungan, bisa berhubungan badan. Atau Indonesia bisa berusia 17, untuk menikah mungkin 19 tahun ke atas kalau untuk Indonesia yang saya tahu. Dan saat ini kita akan membaca mengenai artikel itu. Dan artikel itu artikel dari kompas.com dengan judul Irak sahkan UU yang berpotensi legalkan anak perempuan usia 9 tahun menikah. Bayangkan itu 9 tahun menikah, anak-anak bisa, orang dewasa bisa menikahi anak 9 tahun. Parlemen Irak meloloskan undang-undang kontroversial, salah satunya mengizinkan anak-anak berusia 9 tahun untuk menikah. Hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, ini 2 bulan lalu. Pada aktivitas berpendapat bahwa hal ini dapat melembagakan Undang-Undang Status Pribadi Irak tahun 1959 yang menyatukan hukum keluarga dan menetapkan perlindungan bagi perempuan. Mereka juga mengatakan undang-undang ini akan melegalkan pemerkosaan terhadap anak-anak. Pemerkosaan terhadap anak-anak? Hukum yang tidak beradab. Di bawah undang-undang baru, otoritas agama telah diberi kekuasaan untuk memutuskan urusan keluarga termasuk pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak. Undang-undang ini menghapus larangan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun yang berlaku sejak tahun 1950-an. Kita telah mencapai akhir dari hak-hak perempuan dan akhir dari hak-hak anak di Irak, kata pengacara Muhammad Juma, salah satu penentang utama undang-undang tersebut, dikutip dari CNN hari Selasa. Hukum Irak saat ini menetapkan 18 tahun sebagai usia minimum untuk menikah. Namun amandemen itu memungkinkan para ulama memerintah sesuai dengan interpretasi mereka atas mazhab Jafari yang dianut oleh banyak otoritas agama Syiah di Irak untuk kemudian mengizinkan pernikahan anak perempuan di usia belasan tahun atau 9 tahun. Para pendukung perubahan tersebut yang didukung oleh para anggota parlemen dari kelompok Syiah konservatif membela perubahan tersebut sebagai cara untuk menyelaraskan hukum dari prinsip-prinsip Islam dan mengurangi pengaruh Barat terhadap budaya Irak. Parlemen juga meloloskan undang-undang amnesti umum yang dianggap menguntungkan para tahanan Sunni dan memberikan pelonggaran bagi orang-orang yang terlibat korupsi dan penggelapan. Ini juga bukan cuma hukum mengenai batas usia minimum menikah, mereka juga melonggarkan hukum mengenai korupsi dan penggelapan di sana. Selain itu, parlemen ini juga mengesahkan undang-undang restitusi tanah yang ditujuk untuk mengatasi iklim teritorial Kurdi. Seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Liga Perempuan Irak, Intisar Al-Mayali, mengatakan pengesahan amandemen Undang-Undang Status Sipil akan meninggalkan dampak buruk terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan. Melalui pernikahan anak perempuan di usia dini, hal itu melanggar hak mereka untuk hidup sebagai anak-anak dan akan mengganggu mekanisme perlindungan perceraian, hak asuh dan warisan bagi perempuan, kata dia. Ya, kita tidak bisa habis pikir mereka melakukan atau mengesahkan hukum ini. Itu anak-anak, usia 9 tahun itu anak-anak. Bukan karena pengaruh barat atau apa, usia 9 tahun itu anak-anak. Usia belasan atau sampai anak-anak itu. Perilaku PDF itu ingat, itu perilaku PDF. Sidang parlemen tersebut kemudian berakhir dengan kekacauan dan tuduhan pelanggaran prosedur. Setengah dari anggota parlemen yang hadir dalam sesi tersebut tidak memberikan suara sehingga melanggar quorum hukum, kata seorang pejabat parlemen.
yang mengatakan beberapa anggota memprotes dengan keras dan yang lainnya naik ke podium parlemen. Dampak pernikahan dini di Irak. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 2023 menunjukkan pernikahan anak telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Irak, di mana 28% yang perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Meskipun pernikahan dianggap sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan bagi sebagian anak perempuan di bawah umur, banyak pernikahan yang berakhir dengan kegagalan. Hal ini kemudian membawa konsekuensi seumur hidup bagi para perempuan muda, termasuk rasa malu secara sosial dan kurangnya kesempatan karena sekolah yang belum selesai. Alih-alih memperketat undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur dan membantu anak-anak perempuan dari latar belakang miskin untuk menyelesaikan pernikahan mereka, undang-undang yang baru ini justru mengizinkan pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan aliran agama yang dianut. Untuk Muslim Syiah yang merupakan mayoritas di Irak, usia terendah untuk menikah bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Sementara untuk Sunni, usia resmi adalah 15 tahun. Negara Irak tidak pernah menyaksikan kemerosotan dan kekejian yang merugikan kekayaan dan reputasi Irak seperti yang kita saksikan hari ini. Kita anggota Parlemen Independen Sajjad Salem. Jadi setiap Muslim Syiah berbeda dengan Muslim Sunni, tapi budaya-budaya seperti ini sudah lama, sudah berabad-abad dilakukan oleh warga-warga yang tinggal di sana, warga-warga di Irak. Banyak anak-anak perempuan, hak-hak anak perempuan di sana dirampas seperti ini. Bayangkan itu, anak-anak bisa menikah dengan orang dewasa. Bayangkan itu, anak-anak bisa dibernikah dengan orang dewasa. Itu perilaku yang sangat keji ini. Perilaku PDF, teman-teman sudah tahu sendiri, perilaku pedofilia seperti ini semestinya tidak terjadi di tahun 2025 sekarang ini. Nah, sampai situ saja artikel yang kita baca dan kita bahas hari ini. Nah, semoga hal ini pastinya ditentang banyak di warga-warga yang di sana, sehingga anak-anak perempuan, hak-hak anak-anak di sana dikembalikan seperti semula, sampai kehidupan anak-anak ini dirampas begitu saja dengan hukum ini. Bayangkan, anak kita yang masih kecil sampai ditanya orang untuk dinikahi. Bayangkan itu. Semoga hal ini tidak terjadi di negara-negara yang lain, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini, karena pernikahan anak-anak itu dilarang. Pernikahan anak-anak itu tidak semestinya terjadi. Sampai saya di sini video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.